Bab 828. Dalam sekejap, 4 jam berlalu. Ye Yuan dan yang lainnya sudah maju-maju beberapa ratus mil jaraknya. Bukan saja zombie di depan mereka tidak berkurang, tetapi juga memiliki tren yang semakin memburuk. Semakin banyak zombie terbunuh, semakin banyak di sana, membuat para tetua Passeles Realm ini mulai kehilangan semua harapan. Wei Cheng, Hua Suji mereka semua, pengeluaran energi esensi orang-orang ini sangat besar. Kecepatan membunuh zombie jelas melambat dibandingkan sebelumnya. Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah Ye Yuan dan sangat terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah Pang ini menjadi orang aneh? Sudah 4 jam, dan kemampuan tempurnya sebenarnya masih kurang lebih sama dengan saat baru dimulai, sebenarnya tanpa banyak pengurangan. Tingkat teknik bela diri itu, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Boundless Realm dapat mengeksekusinya secara berurutan selama 4 jam? Wei Cheng berpikir sendiri. Dia berpikir dari lubuk hatinya bahwa Ye Yuan akan menghabiskan energi esensinya dengan sangat cepat dan mencari bantuan Black Queen dari sana. Siapa yang tahu bahwa 4 jam berlalu dan bukan hanya teknik bela diri Ye Yuan seperti seolah-olah tidak mengeluarkan energi esensi, itu bahkan melepaskan tanpa henti. Bahkan kecepatan membunuh seniman bela diri Passeles Realm melambat. Hanya kecepatan Ye Yuan memetik zombie ini tidak mengurangi sedikit pun. Ye Yuan masih berada di garis depan, dengan paksa membuka celah di gelombang mayat. Tuan muda, melanjutkan seperti ini bukan cara untuk pergi. Kekuatan zombie ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat ini, sebagian besar dari apa yang kita bunuh adalah zombie tier 5. Bahkan ada beberapa tier 6 zombie tercampur di dalamnya. Aku curiga kalau terus seperti ini, ke depan mungkin semua akan menjadi zombie tier 6. Petik 2. Semakin Wu Xiyuan berkelahi, semakin dia menjadi khawatir, dan dia tidak bisa membantu menjadi agak takut dengan situasi suram di depan matanya. Menghadapi air yang surut seperti zombie yang tidak memedulikan bahaya, mereka, alam Passeles ini, juga bingung apa yang harus dilakukan. Zombie-zombie ini sama sekali tidak tahu apa yang ditakuti dan tidak memiliki kesadaran. Mereka hanya menyerang mereka secara membabi buta. Yang lebih parah lagi adalah tubuh fisik mereka sangat kuat. Ingin membunuh mereka butuh sedikit usaha. Bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Semakin kuat zombie di belakang, semakin berarti kita semakin dekat dengan sumber zombie. Tidak ada jalan mundur saat ini. Anda semua hanya merespons dengan hati-hati dan ikuti saya. Ye Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Satu kalimat membuat Wu Xiyuan memerah di telinganya. Dia, alam Passeles yang ditinggikan, sebenarnya harus bersembunyi di belakang Ye Yuan. Tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Untuk berbicara tentang kecepatan membunuh zombie ini, efisiensinya benar-benar tidak setinggi Ye Yuan. Di bawah keadaan seperti ini, mereka, alam Passeles ini, tidak berani mengeksekusi teknik bela diri efek area besar. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Apa yang bisa mereka lakukan adalah membunuh zombie di sekitar mereka dan menyerbu maju terus, melestarikan energi esensi hingga batas terbesar. Dalam sekejap, 4 jam lagi berlalu. Semua orang sudah membunuh dewa tahu berapa banyak zombie. Bahkan seniman bela diri Passeles Realm membunuh sampai tangan mereka lemah juga. Mereka semua mengkonsumsi cukup banyak energi esensi yang memulihkan pil obat tetapi masih tidak bisa menghentikan energi esensi dalam tubuh mereka yang terkuras sedikit demi sedikit. Di sisi mereka sekarang semua zombie tier 6. Bahkan ada beberapa zombie tingkat 7 di dalam sesekali. Tekanan yang dialami para tetua ini melonjak sangat tinggi satu per satu, apalagi Wei Cheng mereka semua, yang hanya di alam pencerahan surga. Zombie tingkat 6, ketahanan tubuh berdaging mereka juga meningkat pesat dari sebelumnya. Energi esensi yang dikeluarkan untuk ingin membunuh mereka akan jauh lebih banyak. Seluruh tubuh Wei Cheng sudah basah kuyup. Dia sudah hampir mencapai batasnya. Terlalu ceroboh kali ini. Benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan zombie ini akan sangat kuat. Wei Cheng mengertakkan gigi dan berkata. Hua Suji meretas zombie dengan pedang dan juga terengah-engah ketika berkata, bertahanlah sebentar lagi. Ini akan menjadi siang hari segera. Aku hampir tidak bisa melanjutkan lagi. Pil obatku sudah hampir habis. Bahkan jika aku mengkonsumsi pil obat, kecepatan memulihkan energi esensi juga jauh dari mencocokkan dengan kecepatan konsumsi. Kata Wei Cheng. Hanya metode kultivasi seperti apa yang Ye Yuan kembangkan bersama itu. Kecepatan pemulihan energi esensi ini juga terlalu menakutkan, kan? Aku bahkan tidak melihatnya mengonsumsi pil obat, dan dia benar-benar mengandalkan pemulihan energi esensi untuk bertahan sampai sekarang. Sederhananya membuat orang tidak berani mempercayainya.
kata Seng Jun. 8 jam berlalu, kekuatan tempur Ye Yuan masih di luar grafik. Bahkan jika itu semua zombie tier 6 di sekitarnya, dia masih menuai seperti memotong melon dan kubis. Kecepatannya sebenarnya tidak jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan semacam ini membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang meringkuk, kita seharusnya tidak jauh dari sumber zombie, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saat dia berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya, dan itu adalah Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Tempat-tempat kekuatan telapak tangan mencapai, zombie berubah menjadi tumpukan debu, langsung membelah beberapa ribu kaki di kejauhan. Telapak tangan ini bahkan menghancurkan beberapa zombie tier 7 yang tercampur di dalamnya. Wei Cheng dan dua lainnya saling bertukar pandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Mereka akhirnya tahu bagaimana Ye Yuan menjadi Tuan Muda Crimson Afterglow Holy Land. Tubuh zombie tier 7 itu sangat tangguh. Bahkan pedang dan pedang meretas sangat sulit untuk menyebabkan mereka terluka. Selain itu, kemampuan pemulihan zombie tier 7 ini sangat kuat. Jika mereka tidak bisa membunuh mereka, luka di tubuh mereka akan pulih kembali dengan sangat cepat, sangat sulit untuk ditangani. Tapi di depan Ye Yuan, zombie tier 7 ini tidak bisa menahan bahkan satu pukulan. Level 7 zombie, itu adalah eksistensi yang setara dengan alam pencerahan seniman bela diri manusia. Untuk apa kau masih linglung? Teruslah, luangkan waktu ini, kalian memulihkan lebih banyak energi esensi. Lebih jauh ke belakang, aku mungkin tidak bisa berurusan dengan zombie tier 7 itu lagi. Ye Yuan berteriak keras. Wei Cheng dan yang lainnya terkejut dalam hati dan buru-buru mengikuti jejak Ye Yuan, langsung mendorong maju beberapa ribu kaki di kejauhan. Bukan saja zombie-zombie ini tidak terintimidasi oleh kekuatan telapak tangan Ye Yuan, masing-masing tampak marah, mengelilinginya dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak ragu sama sekali, menembakkan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm lainnya. Sebuah petak besar lainnya dilenyapkan. Pada saat ini, Ye Yuan mirip dengan Dewa Perang. Wei Cheng bahkan menghasilkan kesalahpahaman bahwa jika mereka membiarkan Ye Yuan terus membunuh seperti ini, akankah dia benar-benar bisa membunuh menyelesaikan zombie yang menghancurkan langit dan menutupi bumi atau tidak. Tapi dia dengan cepat merasa bahwa ide ini terlalu menggelikan. Ada terlalu banyak zombie ini, Ye Yuan pasti tidak bisa membunuh mereka semua. Ye Yuan tidak menyisihkan kekuatan fisik dan energi esensi, secara langsung melepaskan gerakan besar. Ini juga membuat pesta orang-orang ini maju lebih cepat. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang juga mengkonsumsi pil obat tanpa henti, memulihkan energi esensi sesegera mungkin. Tapi proses ini tidak bertahan lama, karena zombie di belakang semakin kuat. Ada semakin banyak zombie tier 7. Meskipun Coiling Dragon Heaven Devastating Palm Ye sangat kuat, itu masih sedikit kurang untuk berurusan dengan zombie tier 7 tahap akhir. Untungnya, melalui periode waktu istirahat dan rehabilitasi, energi esensi yang lain juga pulih cukup dan mampu membantu Ye Yuan berbagi beban lebih banyak. Tiba-tiba, Ye Yuan merasakan kulit kepalanya menggelitik. Perasaan bahaya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Black Queen, waspada. Tier 8 Course Venerables muncul. Ye Yuan berteriak. Untuk dapat membuat Ye Yuan memunculkan rasa krisis seperti itu, hanya ada tier 8 Course Venerables. Yakinlah, Tuan, dengan Black Queen di sini, zombie-zombie ini tidak akan menyakitimu. Black Queen juga tahu bahwa itu berbeda sekarang, langsung melindungi di depan Ye Yuan. Tidak jauh dari sana, beberapa lampu hijau mengkilap terlihat samar. Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Beberapa sinar lampu hijau mengkilap itu dipancarkan oleh beberapa zombie itu. Zombie-zombie ini jelas merupakan tier 8 mayat yang mulia. Bab 829. Setelah seniman bela diri mati dan tubuh mereka tidak membusuk dalam beberapa keadaan khusus dan menyerap energi esensi langit dan bumi sebagai gantinya. Ini akan memperkuat tubuh berdaging mereka, menyebabkan mereka berubah menjadi zombie. Pada awal kelahiran, zombie hanyalah mayat berjalan yang tidak memiliki kesadaran. Karena seniman bela diri menghasilkan jahat Yin Qi setelah kematian, sehingga membunuh secara naluriah. Setelah zombie terbentuk, mereka bisa merebut esensi seniman bela diri untuk memperkuat tubuh berdaging mereka sendiri ketika mereka membunuh seniman bela diri. Ini sebenarnya adalah proses kultivasi, hanya saja itu dilakukan pada tingkat bawah sadar. Mengikuti tubuh berdaging menjadi lebih dan lebih kuat, zombie bahkan akan melahirkan kecerdasan miliknya sendiri. Kecerdasan ini sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan seniman bela diri ketika dia masih hidup, menjadi bentuk kehidupan lain. Setelah melahirkan kecerdasan, zombie bisa berkultivasi sendiri dan bahkan bisa berkultivasi ke alam dewa.
Di era Divine Dao tahun lalu, ada Raja Zombie 10.000 tahun yang pernah dibudidayakan untuk Dewa Alam, menjadi legenda. Tetapi pada saat itu, dia sudah tidak jauh berbeda dengan manusia biasa. Proses kelahiran zombie alami sangat lambat. Kondisi yang diperlukan juga sangat ketat. Tetapi jika mereka disempurnakan oleh orang-orang, proses ini akan sangat berkurang. Ye Yuan dan yang lainnya membunuh sampai sekarang, kecerdasan zombie ini sebagian besar tidak tinggi. Zombie tier 6 ini di depan mata mereka semua memiliki kecerdasan tetapi sangat terbatas. Zombie tingkat 7, kecerdasannya jelas jauh lebih tinggi. Dan zombie tier 8 yang bersembunyi di gerombolan zombie, kecerdasan mereka jelas sangat tinggi. Mereka tahu bahwa kekuatan partai ini tangguh. Bahkan ada cukup banyak keberadaan tier 8 Passeles Realm. Oleh karena itu, masing-masing dan semua dari tier 8 Corps Venerables ini semua berkeliaran, tidak melakukan kontak dengan para penatua itu. Mereka hanya membiarkan zombie biasa datang dan menghabiskan energi esensi tetua, sementara mereka menunggu kesempatan untuk menyerang di samping. Semakin banyak zombie tier 7 bergegas, membuat tekanan para tetua meroket. Meskipun zombie tier 7 tidak dapat menyebabkan banyak ancaman bagi mereka, mengikuti peningkatan jumlahnya, pengeluaran energi esensi mereka juga akan meningkat dengan margin yang besar. Pada saat energi esensi mereka hampir habis, mereka akan berada di bawah kekuasaan Venerable Semayat 8 tingkat ini. Black Queen, jangan lagi menggunakan energi esensi. Aku merasa bahwa kita sudah tidak jauh dari sumber zombie. Gunakan serangan terkuatmu dan buka jalan. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Ya Tuan. Tiba-tiba, tubuh Black Queen menjadi lebih besar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, langsung berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang 100 kaki. Tekanan naga kolosal menyebar. Tekanan dari lingkaran besar tier 8 langsung meletus. Gelombang banjir yang meningkat. Black Queen membuka mulutnya lebar-lebar. Air banjir cepat menyembur seperti air terjun, itu bergolak tidak normal. Zombie tier 6 dan 7 itu dikirim terbang satu demi satu di bawah air banjir ini. Mereka yang sedikit lebih dekat bahkan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan tumbukan besar-besaran. Di bawah satu gerakan, tidak tahu berapa banyak zombie menderita bencana dahsyat. Gerombolan zombie yang awalnya penuh sesak memiliki celah besar terbuka juga. Ye Yuan sangat gembira ketika dia melihat situasi dan berkata, bagus sekali, Black Queen. Passeles Realms, buka jalan di depan, serang sekali jalan. Wei Cheng dan para tetua itu bingung. Kekuatan destruktif naga banjir hitam ini terlalu mengerikan. Tapi langkah besar Black Queen juga membangkitkan semangat mereka. Dengan Black Queen ada, mungkin mereka benar-benar bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Lingkaran hebat tingkat 8 memang bukan untuk pertunjukan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka semua tidak berani membuang waktu juga, dengan cepat keluar dari pengepungan melalui celah terbuka yang memerah. Mereka tier 8 Corps Venerables hanyalah tier 8 tahap awal. Melihat kekuatan gerakan Black Queen, mereka tak berdaya menatap ketika kerumunan bergegas ke depan, tidak berani untuk maju. Ye Yuan dan yang lainnya menaikkan kecepatan mereka ke ekstrim, mengisi jarak beberapa mil dalam sekejap mata. Tiba-tiba, gerakan partai berhenti, dengan paksa menghentikan langkah mereka. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang, dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Di depan mereka, ada lubang pembuangan besar yang membentang melampaui apa yang bisa dilihat mata. Sejauh mata memandang, di dalam lubang pembuangan itu semua tulang putih menyilaukan, tampak mengerikan bagi pikiran. Para seniman bela diri ini berkultivasi sampai sekarang, dewa tahu berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Namun meski begitu, pemandangan yang mereka lihat ini juga sangat mengejutkan. Tepat pada saat ini, secercah fajar menyingsing dari cakrawala. Zombie-zombie itu tampaknya telah merasakan sesuatu, mundur ke lubang pembuangan seperti air jinak. Beberapa Venerable Semayat tingkat 8 itu agak ragu-ragu juga, lalu mereka pergi ke lubang pembuangan dengan cepat. Ini, tempat apa ini? Lubang pembuangan yang begitu besar benar-benar muncul di perbatasan, mengapa aku tidak pernah tahu? Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak mungkin, aku ingat bahwa daerah ini seharusnya menjadi tanah datar. Bagaimana mungkin itu menjadi lubang pembuangan yang besar? Seng Jun berkata dengan ekspresi serius. Hu Suji menindaklanjuti dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Jika aku tidak salah ingat, tempat ini memang merupakan daerah tanah datar. Tidak mungkin memiliki lubang pembuangan yang begitu besar muncul. Apa yang tidak mungkin? Faktanya ditempatkan tepat di depan matamu. Mungkinkah kita semua berada di dunia ilusi sekarang? Wu Xiyuan berkata dengan dingin.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar memiliki segepok boneyard besar. Tidak heran itu akan meletus seperti jenazah mayat skala besar. Tempat ini adalah area Gua Yin, mengumpulkan kekuatan iblis jahat yang sangat kuat dalam selama satu tempat mayat seniman bela diri di sini, itu akan menjadi zombie sebelum lama. Tapi melihat situasi tulang putih ini, itu sudah sangat jauh ke belakang. Tidak mungkin untuk membentuk zombie. Maka hanya ada satu jenis kemungkinan, seseorang dengan sengaja mengubur mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, lalu meletus, kata Ye Yuan dengan wajah serius. Mendengar analisis Ye Yuan, semua orang dilanda teror. Apa yang Ye Yuan katakan benar. Hanya saja aku masih ragu. Hanya orang seperti apa yang memiliki kemampuan luar biasa, dan apa tujuannya juga. Kata Seng Jun. Iya, kekuatan utama dengan kemampuan semacam ini seharusnya tidak disukai kita, ini tanah suci kecil peringkat 9, kan? Mengapa mereka melakukan itu? Kata Su Huaji. Apa yang harus kita khawatirkan saat ini seharusnya bukan ini, kan? Bukankah kalian semua akan sedikit khawatir tentang bagaimana kita harus memadamkan mayat ini? Ye Yuan, bukankah kamu sangat mampu? Coba katakan kami, kata Wei Cheng dengan senyum dingin. Menyaksikan metode Ye Yuan, Wei Cheng bahkan lebih iri di hatinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan berjemur di pusat perhatian, membuat Wei Cheng memunculkan rasa rendah diri yang kompleks di dalam hatinya. Itu benar, itu adalah perasaan inferioritas. Sejak muda, Wei Cheng selalu terputus dari perasaan seperti ini. Tapi menghadapi Ye Yuan saat ini, emosi semacam ini lahir tak terkendali. Saat ini, mereka sudah lolos dari bahaya. Emosi semacam ini saat ini diperbesar tanpa akhir. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku punya firasat bahwa beberapa tier 8 Corps Venerables itu belum menjadi yang paling kuat. Ingin memadamkan arus mayat, kita mungkin masih harus memasuki boneyard ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah semua orang berubah drastis. Gelombang mayat kemarin malam, mereka masih memiliki rasa takut yang masih melekat di hati mereka sampai sekarang. Jika bukan karena Ye Yuan dan Black Queen, mereka, alam Paseles ini, mungkin harus binasa di sini juga. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa mereka masih harus masuk ke dalam lubang pembuangan ini. Ini membuat masing-masing dari mereka menjadi ragu-ragu. Tidak ada lagi waktu bagi kalian untuk ragu-ragu. Masalah ini tidak hanya berdampak pada keselamatan Crimson Afterglow saya, tetapi juga harus dilakukan dengan kalian semua. Setelah gelombang mayat meletus, seluruh wilayah Valian Putih kemungkinan akan benar-benar hancur dan tandus terlalu. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Bab 830. Para tetua semua mengungkapkan wajah yang saling bertentangan di wajah mereka. Jelas, kesan yang diberikan mayat pada mereka kemarin terlalu dalam. Sekali melihat boneyard ini, dan jelas bahwa itu bukan tanah yang tidak penting. Salah langkah tunggal dan kehidupan kecil seseorang akan ditinggalkan di sini. Seorang sesepuh Paseles Realm yang masuk ke dalam mungkin tidak mendapatkan keuntungan juga. Tuan Muda Ye, pasang mayat ini sudah bukan apa yang bisa dihentikan oleh Paseles Realm. Kecuali jika berbagai Lord Holy Land kami secara pribadi bergerak, jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memadamkannya. Kata seorang penatua dari Tanah Suci Pelangi melonjak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, para dewa suci bergerak, bisakah itu dipadamkan? Wajah semua orang berubah, tetapi mereka semua terdiam. Hanya apa yang ada di boneyard ini, tidak ada yang tahu juga. Tetapi untuk dapat memicu gelombang jenazah skala besar, sepertinya tidak sesederhana itu di sana. Tuan Suci Tanah Suci hanyalah tingkat pertama Dao mendalam. Meskipun kuat, apakah mereka bisa keluar atau tidak setelah masuk, itu benar-benar sulit untuk dikatakan. Tuan Muda Ye, ide apa yang Anda miliki, tidak ada salahnya mengatakannya terlebih dahulu. Semua orang bisa berunding juga, tiba-tiba Seng Jun berkata. Setelah malam, pandangan Seng Jun tentang Ye Yuan sudah benar-benar berubah. Bahkan berbicara jauh lebih sopan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata perlahan, konsumsi semua orang semalam sangat besar. Tidak ada terburu-buru untuk memasuki boneyard ini segera. Saya punya saran, umumkan masalah ini ke 7 tanah suci seluruh wilayah Valian Putih, yang menyatakan kepada mereka pro dan kontra dari masalah ini. Kemudian, masing-masing tanah suci harus mengirim setidaknya satu Paseles Realm untuk memimpin tim. Semua orang masuk ke dalam bersama, hidup dan mati hingga nasib masing-masing. Tanah suci yang tidak datang akan menjadi musuh bersama wilayah Valian Putih. Petik 2. Wilayah Valian Putih adalah wilayah kecil.
Sebagian besar wilayah dikuasai oleh 7 tanah suci. Keempat tanah suci ini saat ini sudah lebih dari setengah kekuatan wilayah Valian Putih. 4 keluarga ini mengumumkan ke wilayah Valian Putih, 3 lainnya tidak punya pilihan selain menjawab panggilan mereka juga. Ketika terkait dengan kelangsungan hidup atau kepunahan, hal utama semacam ini, keempat tanah suci ini secara alami tidak akan ambigu juga. Kalau begitu Hua Suji berkata dengan agak ragu. Jika kita semua mati di dalam, wilayah Valian Putih ini secara alami tidak bisa bertahan lagi juga. Setiap orang menemukan jalan keluar sendiri. Hal ini sangat penting. Semua orang sebaiknya kembali dan menjelaskan kepada Tuan Suci Anda sebelum membuat final keputusan. Tapi selambat-lambatnya 3 hari, setiap keluarga harus memberikan kesimpulan akhir. Jika setelah 3 hari, semua orang belum menjawab, Crimson Afterglow saya akan menjadi orang pertama yang menarik diri dari White Valiant Region. Ye Yuan berkata dengan dingin. Apa, kamu ingin masuk Boneyard itu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Tuyu juga dipenuhi dengan kekhawatiran mendengar tentang masalah Boneyard. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan ingin memasuki Boneyard, dia menolak untuk setuju tidak peduli apa. Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuknya. Pengalaman penting dan tempering bisa didapat, tapi tempat berbahaya semacam ini, bagaimana dia bisa membiarkan Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Tuan Muda, menurut apa yang kalian katakan, Boneyard ini adalah tanah yang sangat berbahaya. Alam Paseles mungkin tidak akan bisa keluar dengan aman jika mereka masuk juga. Anda terikat dengan masa depan Crimson Afterglow Holy Land, bagaimana mungkin Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri? Chen Qin juga mencoba yang terbaik untuk mendesak Ye Yuan. Kami, tulang-tulang tua ini, bisa pergi dan mati kapan saja. Tapi hanya kamu yang tidak bisa mati. Lupakan saja, aku juga tidak punya banyak tahun untuk hidup lagi. Kaisar ini akan mempertaruhkan nyawanya yang dulu kali ini dan mengambil Boneyard ini. Tuyu berkata dengan tatapan tegas. Melalui periode pengamatan ini, Tuyu puas dengan ekstrim dengan Ye Yuan, Tuan Muda ini. Terlepas apakah itu bakat, pikiran, atau metode, Ye Yuan sempurna sebagai Tuan Muda. Dia benar-benar satu-satunya pilihan untuk menggantikan posisi Dewa yang Kudus. Jika Ye Yuan kehilangan nyawanya di Boneyard, Crimson Afterglow Holy Land benar-benar akan selesai. Melihat ekspresi khawatir Tuyu, Ye Yuan tergerak ke dalam, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ki kematian di tubuh Dewa Suci berangsur-angsur memburuk. Umurmu hampir tidak banyak yang tersisa. Si Boneyard adalah tanah yang ekstrim Yin. Kejahatan Ki Force sangat kuat. Jika Anda pergi ke sana, Anda mungkin akan langsung mati. Selain itu, kondisi Anda saat ini, begitu Anda muncul, bahkan jika Crimson Afterglow menarik melalui krisis kali ini, kemungkinan kita akan menjadi sasaran oleh keluarga lain juga. Perjalanan ini masih membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab. Jelas, aku kandidat yang paling cocok. Petik 2. Anda tidak bisa menahan tersedak. Ye Yuan memikirkannya lebih menyeluruh darinya. Selain itu, kinerja Ye Yuan jelas sudah membuat beberapa keluarga lain yakin bahwa ia berada dalam pengasingan tertutup. Saat dia muncul, semuanya akan diekspos. Tuyu menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak berguna sama sekali seperti Tuan Suci. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, perjalanan ini mungkin juga tidak berbahaya. Alasan mengapa saya mengatakan demikian kepada yang lain adalah untuk membuat Lord Holy Land lainnya tidak mengambil tindakan. Jika Lord Holy Land lainnya semua bergerak dengan Crimson Afterglow yang tidak memiliki gerakan, kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan mereka. Petik 2. Tuyu menatap Ye Yuan dan serius tidak tahu apa yang harus dia katakan. Anak ini sangat teliti dalam mempertimbangkan berbagai hal dan memiliki visi jangka panjang dan pandangan jauh ke depan. Jika itu dia, itu juga tidak mungkin untuk melakukannya lebih baik daripada dia. Baiklah, maka kamu harus memperhatikan keselamatan selama perjalanan ini. Jika masalah ini tidak dapat dilakukan, kamu harus memperlakukan melestarikan hidupmu sebagai prioritas. Jika kamu memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara. Tuyu berkata tanpa daya. 3 hari kemudian, Tanah Suci Wilayah Valian Putih, ketujuh dari mereka, memberikan tanggapan mengenai kejadian jenazah kali ini dan mengirim orang satu demi satu ke Boneyard. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa beberapa tuan muda Tanah Suci lainnya benar-benar semua datang. Tapi susunan pemain kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap keluarga mengirim 2 tetua Paseles Realm dan membawa lebih dari selusin seniman bela diri Realm Surga Pencerahan. 7 keluarga berkumpul, itu sebenarnya lebih dari 100 orang. Di sisi Crimson Afterglow,
ada satu seniman bela diri Passeles Realm tambahan. Selain Wang Zhan dan Wu Xiyuan, ada Kei Yue. Peristiwa kali ini memunculkan banyak diskusi. Perusahaan perdagangan surga takdir secara alami tidak akan tidak sadar juga. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah Kei Yue mendengar bahwa Boneyard ini adalah tanah yin yang ekstrim dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menemukannya, meminta untuk datang bersama. Memiliki pembantu tambahan, Ye Yuan secara alami tidak akan mau. Hei, nak, kaulah yang datang dengan ide buruk untuk memaksa ketiga keluarga kita datang ke sini dan mengambil risiko, kan? Seorang pria muda tiba-tiba mendekati Ye Yuan dan berkata dengan sedih. Orang ini adalah Tuan Muda Sky Miss Holy Land, yang disebut Kingston. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini adalah tanggung jawabmu. Di mana pembicaraan tentang pemaksaan? Tanggung jawab omong kosong. Tempat jelek ini tidak berbatasan dengan tiga keluarga kita juga, hak apa yang kamu miliki untuk membuat kita melangkah ke dalam situasi berantakan ini? Kingston meludah. Ketika Wei Cheng di kejauhan melihat adegan ini, dia senang di dalam hatinya. Kingston ini memiliki sumbu pendek. Dia sedikit menghasut sekarang, dan dia segera datang untuk menemukan Ye Yuan untuk berkelahi. Meskipun datang ke Boneyard ini tidak punya alternatif, sedang diremas oleh Ye Yuan, dia tidak senang di hatinya. Tidak menemukan sedikit masalah, dia tidak bisa bahagia di hatinya tidak peduli apa. Tidak benar atau apapun. Jika Anda tidak mau datang, Anda bisa pergi sekarang. Tidak ada yang akan menghentikan Anda, Ye Yuan berkata dengan dingin. Kamu, Kingston mau tak mau tersedak. Punya otak. Apakah sangat menyenangkan untuk digunakan sebagai umpan meriam oleh orang lain? Untuk berpikir bahwa Anda bahkan Tuan Muda Sky Miss Holy Land. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Dewa Suci Anda memilih orang bodoh seperti Anda. Ye Yuan berkata dengan ekspresi dingin. Kamu, Pang, aku akan merobek mulutmu ini. Kingston memiliki temperamen yang berapi-api. Saat dia mendengar, dia langsung meledak. Bab 831. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini, untuk memprovokasi saudara Ye. Kingston baru saja akan bergerak ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. Berbalik untuk melihatnya, itu Seng Jun. Wajah Kingston jatuh, dan dia berkata, Seng Jun, apa maksudmu dengan itu? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu memandang rendah Brother Ye karena dia adalah realem tanpa batas, kamu akan menderita kerugian besar. Seng Jun berkata dengan dingin. Alam tanpa batas adalah alam tanpa batas, bisakah dia masih membalikkan langit? Kekuatan Ye Yuan, jika tidak disaksikan secara pribadi, sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan. Penampilan Ye Yuan hari itu sudah membuat Seng Jun benar-benar yakin. Di matanya, Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi untuk diperlakukan setara dengan mereka Tuan Muda. Tidak perlu mengatakan tidak ada lagi sampah juga. Bagaimana kekuatan saudara Ye seperti, Anda akan secara alami tahu setelah memasuki Boneyard. Saat ini, masih lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah. Tunggu sampai Anda memasuki Boneyard, Anda akan secara alami tahu upaya Brother Ye yang melelahkan. Membuat kalian semua bergabung juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, kata Seng Jun. Kingston menembak tajam ke arah Seng Jun dan berkata dengan mendengus dingin, Skor ini, kita akan menyelesaikannya lagi nanti. Selesai berbicara, Kingston berbalik ke kanan dan ke kiri. Terima kasih banyak kepada saudara Seng karena telah membantu. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Brother Ye terlalu baik. Dengan kekuatan Brother Ye, Kingston tidak bisa melakukan apapun untukmu sama sekali. Aku hanya tidak ingin masalah yang tidak perlu muncul sebelum memasuki Boneyard. Itu sebabnya aku membuat langkah yang tidak perlu, Seng Jun merespons dengan senyum. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Brother Ye, 7 tanah suci yang agung telah berkumpul bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini masih siang hari, Boneyard itu sudah menghilang. Bagaimana kita masuk? Hua Suji datang untuk bertanya juga. Ye Yuan berkata, biarkan semua orang berkumpul dulu. Setelah serangkaian panggilan, 100 orang berkumpul. Ye Yuan mengambil beberapa bola kaca dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke udara, dengan santai menembakkan beberapa serangan, dan langsung menghancurkan bola kaca. Bubuk putih susu berserakan, seolah-olah bersalju, menyelimuti ratusan orang di dalamnya. Ekspresi Wei Cheng berubah, dan dia berkata, kamu Yuan, apa yang kamu lakukan? Ketika dia berbicara, dia akan menghindari bedak ini. Reaksi orang lain sama dengan dia, semua takut Ye Yuan akan melakukan kejahatan.
Siapapun yang ingin berurusan dengan zombie sendiri, langsung saja keluar. Aku tidak akan berhenti. Satu kalimat membuat semua orang membeku. Ye Yuan menyapu semua orang dan berkata dengan dingin, benda ini disebut bubuk gaharu. Ia memiliki efek korosif yang sangat kuat terhadap zombie dan juga sesuatu yang sangat ditakuti zombie. Menutupi tubuh, zombie secara otomatis akan menghindari kalian. Ini sebenarnya bubuk gaharu. Kudengar benda ini sangat sulit disempurnakan. Tidak menyangka Crimson Afterglow benar-benar memiliki barang-barang bagus seperti ini. Aku juga mendengar sebelumnya bahwa zombie di bawah tier 5 akan meleleh saat kontak. Dapat dikatakan sebagai kutukan zombie. Aku bahkan mendengar bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari bubuk gaharu yang bahkan Corps Venerables, Corps Kaisar sangat takut. Hebat, kali ini, memasuki Boneyard, kita akhirnya memiliki lapisan perlindungan tambahan. Ini semua adalah seniman bela diri kelas tua. Pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas. Beberapa orang langsung gembira ketika mereka mendengar bahwa itu adalah bubuk gaharu. Untuk memasuki Boneyard ini, Ye Yuan juga membuat persiapan yang cukup beberapa hari ini. Bubuk gaharu adalah salah satunya. Zombie di dalamnya terlalu banyak. Jika membunuh satu persatu, itu juga tidak mungkin untuk membunuh selesai ketika satu membunuh sampai mereka benar-benar terkuras. Untuk menghemat energi esensi, seseorang secara alami harus menghindari zombie ini. Terlepas dari ini, Ye Yuan secara alami juga memperbaiki sejumlah besar pil obat yang berguna. Dengan Crimson Afterglow Holy Land sebagai dukungan, Ye Yuan secara alami memiliki kepastian dalam memperbaiki hal-hal ini juga. Tak lama, bubuk gaharu mendarat, menyelimuti seluruh tubuh. Mengenai trik Ye Yuan ini, semua orang secara alami berterima kasih tanpa henti. Selesai melakukan ini, Ye Yuan terbang ke udara. Menghadap hamparan tanah datar ini, tatapannya menunjukkan tatapan merenung. Sengaja berpura-pura menjadi misterius. Jika Boneyard dapat ditemukan di siang hari, apakah masih ada yang perlu menunggu sampai gelombang mayat meletus sebelum menemukannya? Kata Wei Cheng mencemooh. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba memiliki beberapa bendera kecil tambahan muncul di tangannya. Swoosh, swoosh, swoosh. Dalam sekejap, Ye Yuan mengeluarkan semua bendera kecil di tangannya, memasukkan berbagai posisi. Sama seperti semua orang merasa bingung, lubang selebar beberapa kaki tiba-tiba muncul di tanah, menghubungkan langsung ke bawah tanah. Ini, bagaimana ini dilakukan? Mungkinkah masih ada arai besar di sini? Tapi aku tidak mendeteksinya sama sekali. Seorang penatua Paseles Realm berseru kaget. Kakak Ye, bagaimana kamu melakukannya? Aku bahkan berpikir bahwa kita harus menunggu sampai malam hari dan memiliki pertempuran besar dengan zombie lagi. Seng Jun berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku sudah mendeteksi itu pada hari itu. Sepertinya ada Grand Array kuno di sini. Kekuatannya sangat kuat. Boneyard ini seharusnya ada selama ini. Hanya saja karena itu disembunyikan oleh Array kuno-kuno, itu sebabnya itu menjadi tanah datar. Jika dugaan saya benar, arai besar kuno ini seharusnya agak melonggarkan, itu sebabnya itu mengakibatkan kejahatan Yin Qi melarikan diri, dan zombie merajalela. Dan Boneyard juga akan muncul ketika Yin Qi berada di puncak di malam hari. Petik 2. Seng Jun terkejut karena terkejut. Mereka membunuh zombie bersama dengan Ye Yuan, tapi Ye Yuan sebenarnya merasakan begitu banyak hal dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan sangat berpengalaman dalam formasi arai. Keahlian Ye Yuan ini jelas membuka lubang di arai besar, menghubungkan langsung ke Boneyard. Saudara Ye benar-benar memiliki langkah-langkah yang sangat baik. Seng ini malu dengan inferioritasnya, Seng Jun memuji dari lubuk hatinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Seng terlalu baik. Grand Array ini menyembunyikan Boneyard seharusnya hanya menjadi formasi cincin luar. Melalui penipisan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, kekuatannya sudah jauh dari sebelumnya. Kalau tidak, dengan ini kamu sedikit ini kekuatan, saya tidak bisa memecahkannya juga. Petik 2. Ye Yuan mengatakannya dengan sederhana. Sebenarnya, membuka sebuah lubang dalam susunan besar ini bukanlah yang dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Grand Array ini sangat mendalam dan sangat cocok dengan lingkungan sekitarnya. Sangat sulit dideteksi. Jika Ye Yuan tidak mempelajari Array Formations 3 Volumes, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ye Yuan sudah mendeteksi arai besar pada hari itu. Setelah kembali, ia menyiapkan beberapa flag arai demi penggunaan crack arai hari ini. Masalahnya tidak ada penundaan. Ambil kesempatan bahwa waktu hari masih dini, mari kita masuki Boneyard sebelumnya.
Yang Qi siang hari sangat berkembang. Bahkan jika zombie bersembunyi di bawah tanah, kekuatan mereka juga sangat lemah. Justru itu peluang yang tepat saatnya bagi kita untuk menyusup, kata Ye Yuan. Setiap orang secara alami tidak memiliki keberatan dan memasuki Boneyard dari pintu masuk lubang. Setelah semua orang menghilang, dua sosok muncul dari kebaikan yang tahu di mana, dan berdiri di pintu masuk lubang. Kedua orang itu ditutupi pakaian hitam di seluruh tubuh mereka. Wajah mereka sama sekali tidak terlihat jelas. JJ, orang-orang ini benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya, untuk benar-benar berani memasuki area penyegelan Grand Vien kuno yang tak tertandingi, kata salah satu dari mereka. Mereka memasuki Ancient Vien Sealing Grand Area hanya baik memiliki sedikit lebih banyak darah untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada Lord Vienggot. Setengah bulan lagi, dan kita harus dapat meminjam kekuatan gelombang mayat secara menyeluruh memecahkan area besar. Orang lain berkata, aku tidak berpikir bahwa wilayah Valian Putih ini sebenarnya masih memiliki orang yang mampu. Bocah Crimson Afterglow itu tidak sederhana. Bocah itu memang agak aneh. Tapi tidak masalah, dia akan segera mati, bagaimanapun juga. Bab 832. Pesta itu mengikuti koridor panjang, berjalan jauh di bawah tanah. Gelombang angin yin melolong di koridor. Perasaan menusuk tulang itu praktis hampir membeku semua orang. Tempat ini mirip dengan kota bawah tanah. Tidak jauh dari tempat semua orang berada, bahkan ada sejumlah zombie bergerak tanpa tujuan. Seluruh adegan tampak sangat mengerikan. Tapi zombie-zombie ini jelas sangat takut pada kelompok orang ini, semua menghindarinya seperti wabah. Lubang neraka ini, tidak heran itu akan menyebabkan jenazah skala besar. Jika terus bertiup seperti ini, aku merasa seperti aku akan berubah menjadi zombie. Dalam gelap, tidak tahu siapa yang mengutuk juga. Semua berkat bubuk gaharu yang Lord Ye. Zombie-zombie ini yang melihat kita seperti mereka melihat hantu, langsung menghindar dari kita. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak pertarungan pahit yang harus kita alami di bawah tanah. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Oh, kamu hantu. Seluruh anggota keluargamu semuanya hantu. Apakah kamu tahu bagaimana cara berbicara atau tidak? Meskipun tontonan itu cukup mengerikan, para seniman bela diri ini sedikit melonggarkan ketika mereka melihat bahwa itu tidak terlalu berbahaya. Mereka bahkan membuat lelucon. Dialog bercanda menimbulkan gelombang tawa keras juga. Tuan muda, terlepas dari zombie di tempat ini, itu masih zombie. Di mana kita mulai? Wu Xiyuan tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Yuan berkata, ini semua zombie tingkat rendah. Sumbernya harus di daerah yang lebih dalam. Kita hanya harus peduli berjalan menuju kedalaman. Kita pasti akan dapat menemukan sedikit sesuatu. Tapi sebelum ini, kita memiliki untuk menemukan sarang angin yin terlebih dahulu agar Penatua Sister Kei Yue menyerap yin ki ekstrim. Penatua Sister Kei Yue, Anda sangat peka terhadap memahami yin ki ekstrim dan harus dapat menemukan sarang angin yin, kan? Petik 2. Kei Yue saat ini sedang gemetaran. Dia jelas tidak terlalu terbiasa dengan lingkungan yang suram dan dingin di sini. Fisik meridian terminal yin surgawinya paling mencintai tempat-tempat dengan ki yang kuat. Dia sangat sensitif terhadap tempat yang suram dan dingin semacam ini. Justru karena agar bentuk tubuh seperti ini tidak berani bersentuhan dengan si Boneyard, negeri dengan jenis yin ekstrim ini. Namun, Ye Yuan bertindak dengan cara yang berlawanan secara diametris. Tidak hanya dia membawa Kei Yue, dia bahkan ingin membuatnya menyerap yin ki yang ekstrim. Kei Yue menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Menunjuk ke lorong, dia berkata, terus berjalan 10 mil lagi atau lebih ke arah itu, harus ada sarang angin yin. Baiklah kalau begitu, kita akan berjalan ke arah itu, kata Ye Yuan. Udara dingin di tubuh Sister Elder ini sangat berat, Anda sebenarnya masih menggunakan yin ki ekstrim untuk mengobatinya. Ye Yuan, apakah Anda membantunya atau mencelakakannya? Sister Elder ini, Cloud Watchtower Holy Land kami memiliki pembangkit tenaga terhormat kelas tinggi alkimia, dia jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan bocah ini. Selama kakak penatua bersedia, kakak muda bersedia mengundangnya untuk mengambil tindakan dan membantu merawat kakak-kakak. Kata Wei Cheng yang tiba-tiba bergerak mendekat ke Kei Yue. Wei Cheng tidak tahu penyakit apa yang dimiliki Kei Yue dan juga tidak mengetahui judul, Janda Hitam, Kei Yue. Tapi dia memang terengah-engah oleh penampilan dan rayuan Kei Yue. Meskipun usia Kei Yue sedikit lebih tua, dia memancarkan pesona wanita dewasa dari kepala sampai ujung kaki. Lupakan Wei Cheng, seorang anak muda yang penuh semangat dan vitalitas,
Bahkan para tetua Paseles Realm, masing-masing dan setiap dari mereka juga tidak dapat menyembunyikan mata mereka yang tamak. Dalam boneyard ini, tubuh Kei Yue sangat rapuh. Bagaimana dia masih bisa memancarkan rayuan seperti biasanya? Tetapi kondisinya saat ini dapat membangkitkan hasrat pria untuk lebih melindungi. Mendengar kata-kata Wei Cheng, Kei Yue memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Terima kasih atas niat baik Tuan Muda Wei. Tetapi penyakit yang rendah ini, aku khawatir hanya Tuan Muda Ye yang dapat mengobatinya, bingung apa yang harus dilakukan juga." Petik 2. Wajah Wei Cheng berubah hitam, tanpa disadari wajahnya agak terbakar. Di White Valiant Region, alchemy venerable peringkat tinggi sudah benar-benar keberadaan puncak. Dia sepenuhnya berpikir bahwa dengan menarik keluar alchemy venerable, dia pasti bisa membuat Kei Yue melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Siapa yang tahu bahwa Kei Yue sebenarnya membuatnya tidak bisa turun panggung di depan begitu banyak orang. Wei Cheng tidak tahu identitas Kei Yue. Bagaimana dia tahu bahwa perusahaan perdagangan takdir surga tidak kekurangan ahli alkimia yang terhormat sama sekali? Jika seorang alkemis mulia dapat merawat fisik meridian terminal yin surgawi, dia akan sembuh sejak lama. Kei Yue tiba-tiba mengerang kacau, tubuh lembutnya jatuh ke pelukan Ye Yuan. Ye Yuan buru-buru mendukungnya. Kelembutan dalam pelukannya, aroma yang sangat memikat menembus terowongan Ye Yuan. Wanita ini sangat fenomenal. Bahkan jika dia lemah dan pucat sampai seperti ini, itu juga merupakan godaan yang luar biasa bagi pria. Ye Yuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Tuan Muda Ye, yang rendah ini begitu dingin dan tidak bisa berjalan lagi. Pegang erat-erat di lenganmu. Oke. Kei Yue berkata dengan gemetar dalam pelukan Ye Yuan. Dia benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertindak manja. Tapi pemandangan ini sangat mendua hingga ekstrim seperti yang dilihat orang lain. Terutama Wei Cheng, matanya hampir keluar. Wanita ini pasti sepotong daging eksklusif Ye Yuan. Bocah ini, berdasarkan apa? Wei Cheng sangat membenci hatinya. Dengan identitas dan status Wei Cheng, wanita seperti apapun yang diinginkannya, mereka dapat diperoleh dengan mudah. Tapi mencapai Ye Yuan di sini, itu tidak berhasil. Dia bahkan mengeluarkan alchemy venerable peringkat tinggi, tetapi Kei Yue bahkan tidak memperhatikannya. Ye Yuan melihat bahwa kesadaran Kei Yue sudah agak kabur, bergumam tanpa henti di pelukannya. Dia menghela nafas sedikit segera dan mengangkat Kei Yue. Ye Yuan jelas merasakan banyak penampilan aneh yang aneh, tapi dia tidak bisa repot-repot menjelaskan, berjalan ke arah yang ditunjuk Kei Yue. Hubungan pria dan wanita yang sangat murni, tapi itu sama sekali tidak terjadi di mata orang lain. Jenis femme fatale ini dipeluk dalam pelukan Ye Yuan, bagaimana mungkin orang lain tidak iri? Berjalan beberapa mil, sebagian besar orang tidak lagi bisa melangkah lebih dalam. Apa yang disebut sarang angin yin itu seperti mulut pegas, terus-menerus mengirimkan yin qi ekstrim. Itu adalah tempat di mana yin qi adalah yang terberat. Seniman bela diri biasa tidak bisa menahan jenis dingin yin qi ini sama sekali. Ekstrim yin qi memasuki tubuh akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Ada tanah terbuka di sana. Kalian pergi ke sana dan tunggu dulu. Aku akan membawa Kei Yue. Ye Yuan berkata kepada semua orang. Ekspresi Wu Xiyuan berubah, dan dia berkata, Tuan Muda, ekstrim sarang yin angin ini yin qi terlalu berat. Bahkan aku tidak bisa menahannya. Kau masuk seperti ini, tidak ada yang akan terjadi, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa ekstrim yin qi, tidak ada salahnya. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Kei Yue dan berjalan menuju sarang angin yin, profilnya secara bertahap menghilang di garis pandang semua orang. Tubuh naga sejati Ye Yuan dan Spirit Bristle Nine yang Divine Art keduanya ekstrim yang dan metode kultivasi dan fisik yang teguh di dunia ini. Meskipun ekstrim yin qi di sini kuat, itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Tuan muda ini tidak percaya bahwa Anda akan benar-benar baik-baik saja memasuki sarang angin yin ini. Terbaik jika Anda tidak pernah keluar lagi. Wei Cheng diam-diam mengutuk hatinya. Seluruh orang Wei Cheng hampir beku kaku. Yin qi di sini sudah hampir mencapai batasnya. Terpisah dari tim, kecepatan Ye Yuan dirilis sepenuhnya. Jarak beberapa mil ditempuh dengan sangat cepat. Tempat ini adalah gua yang sangat besar. Yang ekstrim yin qi di tanah praktis terwujud, membentuk pusaran, seolah-olah itu adalah lubang hitam. Yin Yi ekstrim terus-menerus menjelajahi tubuh Ye Yuan tetapi langsung diguncang olehnya. Kei Yue sudah benar-benar pingsan pada saat ini dan benar-benar tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap yin qi yang ekstrim. Ye Yuan menghela nafas sedikit,
menaruhnya di tanah, dan memanggil Black Queen. Black Queen, tolong bantu untuk menjagaku. Aku akan membantunya menyerap Yin Qi yang ekstrim. Ye Yuan menginstruksikan. Bab 833. Ye Yuan membaringkan Kei Yue di tanah. Dia dengan santai mengeluarkan 100 kristal esensi bumi dan mulai dengan cepat mengaturnya di sekitar Kei Yue. Formasi susunan yang dia buat mirip dengan formasi pengumpulan roh. Tapi kali ini, digunakan untuk mengumpulkan Yin Qi ekstrim. Kecepatan Ye Yuan mengatur formasi arai sangat cepat. Itu dilakukan dalam waktu singkat. Setelah formasi arai selesai, ia mulai beroperasi secara otomatis. Jumlah titanik yang ekstrim Yin Qi menyerbu ke arah formasi arai dengan lolongan. Tapi ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mengerutkan alisnya. Kei Yue sudah kehilangan kesadaran dan benar-benar tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap Yin Qi yang ekstrim. Pada tingkat ini, itu hanya akan membawa bahaya dan tidak ada manfaat bagi tubuhnya. Lupakan saja, ketika melakukan bantuan seseorang, pergi jauh-jauh, biarkan saya membantu Anda lagi. Ye Yuan melompat ringan, masuk ke dalam formasi arai. Dia membantu Kei Yue duduk. Gelombang energi es menyelimutinya, membiarkannya duduk dengan mantap, lalu 4 telapak tangan berhadapan muka. Huf. Ye Yuan memutar energi esensi, menyerap semua Yin Qi ekstrim yang dikumpulkan oleh formasi arai ke tubuhnya sendiri, lalu meneruskannya ke tubuh Kei Yue dari telapak tangannya. Sama seperti ini, Yin Qi yang ekstrim tubuh Kei Yue-nya semakin menumpuk, sementara tubuhnya menjadi semakin dingin juga. Pada akhirnya, tubuhnya sebenarnya bahkan tidak memiliki jejak vitalitas lagi. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak menyadari dan masih menuangkan Yin Qi ekstrim ke tubuhnya. Tiba-tiba, Ye Yuan membuka matanya, menatap Kei Yue agak bersemangat. Dia dengan jelas mendeteksi itu sekarang, sedikit yang Qi lahir di tubuh Kei Yue. Alis Kei Yue sedikit dirajut, sedikit erangan. Dia benar-benar selamat dari keadaan kematian yang akan datang. Perlahan-lahan, Yang Qi di dalam tubuh Kei Yue menjadi semakin kuat. Ketika dia perlahan membuka kedua matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Ye Yuan benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk memberikan Yin Qi ekstrim padanya. Ini akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada Ye Yuan. Tenangkan semangatmu dan fokuskan pikiranmu. Terus menyerap ekstrim Yin Qi. Jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan nanti. Kau sama saja sudah mati sekali. Fisik terminal meridian Yin surgawi sudah rusak. Di masa depan, tidak hanya itu tidak akan meminta hidup Anda, itu bahkan akan membuat kemajuan kultivasi Anda dengan pesat. Yin Qi ekstrim ini sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Serap dengan kekuatan penuh, melihat Kei Yue bangun, Ye Yuan langsung menarik telapak tangannya dan menginstruksikannya. Hati Kei Yue tersentak. Setelah sedikit mengangguk, dia mulai menyerap Yin Qi ekstrim dengan seluruh kekuatannya juga. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Ye Yuan bangkit dan meninggalkan formasi arai. Saat dia mendarat, dia benar-benar terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Black Queen melompat ketakutan dan buru-buru berkata, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Ekstrim Yin Qi di sini memang mengesankan. Bahkan konstitusi tubuh saya tidak bisa menekannya. Teman di dalam, Anda sudah mengintip begitu lama, apakah Anda berencana untuk tetap untuk mengintip seperti ini?" Petik 2. Black Queen menjadi kosong. Dia sebenarnya tidak menemukan bahwa masih ada orang lain di sini. Sebuah bayangan mengungkapkan sosoknya dari balik gua Yin. Itu adalah orang setengah baya yang mengenakan jubah hitam. Melihat dari luar, pria parubaya ini tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi lampu hijau redup keluar dari matanya, tampak agak jahat. Sepertinya kita tampaknya telah mengganggu kultivasi damai kamu. Maaf tentang itu, Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan berkata, kamu menyerap begitu banyak Yin Qi yang ekstrim dan sebenarnya tidak mati. Suara pria parubaya itu sangat serak, terdengar sangat kering, membuat orang sangat tidak nyaman. Hanya beberapa Yin Qi yang ekstrim, belum akan mengambil nyawaku. Tapi aku tidak berharap bahwa Gua Yin ini sebenarnya adalah Gua Kors Venerable. Yang ini ingin menyelamatkan orang-orang dan agak sombong, kata Ye Yuan dengan dingin. Pria parubaya ini sebenarnya adalah mayat tier 8 yang terhormat. Sepertinya terpisah dari mata, dia sudah tidak jauh berbeda dengan orang normal. Gua Yin ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri manusia, tetapi bagi Kors Venerables, itu adalah situs budidaya yang luar biasa. Bahkan tidak ada zombie yang terlihat di sekitarnya di sini. Jelas,
Mereka tidak berani mendekati tempat ini, karena di sini ada gua lelaki setengah baya ini di depan mata mereka. Tentu saja, jika mayat mulia ini tidak mewaspadai Black Queen, dia mungkin akan mengambil langkah lama untuk berurusan dengan Ye Yuan. Pria parubaya itu menaksir Ye Yuan sebentar dan membuka mulutnya untuk berkata, aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau, sangat hebat. Oh, sepertinya kamu juga hadir pada hari itu. Tidak menyangka kamu benar-benar bisa mengingatku. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata. Kami zombie sangat sensitif terhadap bau. Meskipun lapisan bubuk gaharu tercakup di tubuh Anda, aroma asli tidak dapat disembunyikan dari saya, kata mayat terhormat. Bubuk gaharu ini bermanfaat melawan zombie level rendah. Tetapi bagi mayat mulia peringkat seperti ini, pada dasarnya hanya ada dalam nama. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah kalau begitu, tidak perlu bagi kita untuk mengejar ketinggalan. Tapi aku cukup ingin tahu, beberapa dari kalian mayat yang mulia jelas sudah di sini untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah mengganggu urusan seniman bela diri manusia. Tapi mengapa Anda harus mengendalikan zombie tingkat rendah untuk menyerang manusia saat ini? Petik 2. Pria parubaya itu merenung sejenak dan membuka mulutnya untuk berkata, tidak ada hubungannya dengan kami. Namun, aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengubah pertanyaan. Di dalam Grand Virai kuno penyegelan kuno Arai yang tak tertandingi ini, keberadaan seperti apa yang tersegel? Jika dugaanku benar, pasang mayat ini mungkin tidak bisa tidak berhubungan dengan dia, kan? Ye Yuan bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Pria parubaya memiliki wajah datar dan benar-benar tanpa ekspresi. Tetapi pada saat ini, dia jelas terkejut luar biasa oleh tebakan Ye Yuan. Pada kenyataannya, Ye Yuan telah melihat melalui situasi aktual tentang susunan besar ini pada hari itu. Alasan mengapa dia menyeret ketujuh tanah suci yang agung ke dalam air adalah untuk mencari lebih banyak pembantu untuk menghadapi situasi ini. Ye Yuan meneliti dengan sangat luas ke dalam formasi Arai. Grand Arai penyegelan iblis kuno yang tak tertandingi ini adalah susunan besar yang sangat terkenal di era kuno. Selain itu adalah Arai besar tier 10 yang hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik reality dewa. Eksistensi yang disegel oleh formasi Arai semacam ini pasti bukan sesuatu yang biasa. Pada hari itu, Ye Yuan dengan jelas merasakan Vian kuno siling Grand Arai yang tak tertandingi melonggarkan, dan dia juga merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari dalam Boneyard. Begitu hal semacam ini pecah, mereka yang akan menderita mungkin bukan hanya daerah Valian Putih. Oleh karena itu sebabnya Ye Yuan akan memanggil begitu banyak orang. Tujuannya adalah untuk menghentikan hal ini agar tidak bebas. Kamu benar-benar mengenali Arai penyegelan Grand Vian kuno yang tak tertandingi ini. Sepertinya kamu bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang aku bayangkan. Tapi bahkan jika kamu tahu, itu juga tidak berguna. Aku mendesak kamu untuk kembali ke permukaan secepatnya dan bersegeralah untuk meninggalkan daerah ini, kata mayat terhormat dengan kaget. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, siapa yang memintaku untuk menjadi sepatu berpenampilan dua? Hal semacam ini, jika aku tidak menabraknya, lupakan saja. Karena itu membiarkanku, Ye Yuan, menabraknya, maka aku tidak bisa membiarkannya lolos. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, tidak akan terlambat bagiku untuk mendiskusikannya lagi secara panjang lebar. Petik 2. Ye Yuan tidak memiliki banyak sentimen terhadap wilayah Valian Putih. Tapi ke Crimson Afterglow Holy Land, dia masih punya perasaan. Perasaan semacam ini sangat mirip dengan ketika dia berada di Tranquil Cloud Sect saat itu. Membiarkannya menonton orang-orang di sini jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan secara pasif, dia tidak bisa melakukannya. Mundur dari White Valiant Region hanyalah tindakan terakhir yang tidak bisa dihindari. Akar tanah suci yang besar berakar dalam. Bagaimana mungkin ingin bermigrasi menjadi sesuatu yang mudah? Ledakan. Saat itu, Kei Yue meletus dengan aura yang kuat dalam formasi Arai, dan dia benar-benar akan menerobos di tempat. Sepertinya temanku baru saja akan pulih. Tapi itu semua berkat gua kamu. Lupakan saja, karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan yang beruntung. Ye Yuan berkata dengan dingin.